Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah di sini, jamaah media sosial yang berbahagia. Pertama, berterima kasih kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah di sini, jamaah media sosial yang berbahagia. Pada hari ini biasanya kita santai, maka ini ceramah santai saja, ya, santai saja. Ceramah rutin setelah subuh yang akan saya sampaikan adalah cerita Nabi Nuh alaihissalam. Bisa dilihat di Al-Quran, di Hud. Itu surat yang ke-11 ya, Al-Quran surat 11 Hud ayat 32 ya, 32 sampai 45 ya. 32 sampai 45 bisa dilihat. Jamaah di sini, jamaah media sosial yang berbahagia, yang dicintai Allah. 32. Mereka berkata, "Wahai Nuh, sungguh engkau telah berbantah dengan kami dan engkau telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Maka datangkanlah kepada kami azab yang engkau ancamkan jika kamu termasuk orang yang benar." Jadi Nabi Nuh alaihissalam menyampaikan kepada umatnya saat itu untuk berhenti berbuat dolim, berbuat maksiat, berbuat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malah mengancam Nabi Nuh ya, untuk memberikan ancaman-ancaman bahwa apa yang disampaikan Nabi Nuh tidak benar. Maka dia, kaumnya itu melakukan bantahan-bantahan dan ingin membuktikan bahwa Nabi Nuh itu tidak seperti apa yang mereka katakan. Maka Nabi Nuh itu menjawab, Nuh menjawab, "Hanya Allah yang akan mendatangkan azab kepadamu jika Dia menghendaki, dan kamu tidak akan dapat melepaskan diri." Nabi Nuh menjawab apa yang kaumnya katakan, bahwa Allah saja yang bisa mendatangkan azab. 34. Dan nasihatku tidak akan bermanfaat bagimu sekalipun aku ingin memberi nasihat kepadamu. Kalau Allah hendak menyesatkan kamu, Dia adalah Tuhanmu dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Jadi disampaikan kepada kaumnya bahwa Allah itu adalah Tuhanmu, Tuhan kita semua. 35. Bahkan mereka orang kafir berkata, "Dia cuma mengada-ngada saja. Katakanlah Muhammad, jika aku mengada-ngada, akulah yang akan memikul dosanya, dan aku bebas dari dosa yang kamu perbuat." Jadi Nabi Muhammad menyampaikan kisah Nabi Nuh ini malah dikatakan oleh kaum kafir bahwa Nabi Muhammad itu mengada-ngada ya. Maka cerita Nabi Nuh dalam Al-Quran sebenarnya tidak mengada-ngada ya. Ini sungguh terjadi pada saat itu. Dan diwahyukan kepada Nuh, "Ketahuilah, tidak akan beriman di antara kaummu kecuali orang yang benar-benar beriman saja. Karena itu janganlah engkau bersedih hati tentang apa yang mereka perbuat." Jadi Nabi Nuh disampaikan kepada Nabi Nuh firman Allah bahwa Nabi Nuh jangan sedih hati ya. Jangan bersedih dengan sikap-sikap kaumnya. 37. Dan buatlah kapal itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami,
dan janganlah engkau bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang dolim, sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Jadi Allah telah memberikan kepada Nuh wahyu untuk membuat kapal, untuk membuat kapal. Jadi Nabi Nuh itu menyampaikan pada kaumnya untuk beriman, tetapi malah membantah. 38. Dan mulailah dia Nuh membuat kapal. Setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewatinya, mereka mengejek. Dia Nuh berkata, jika kamu mengejek kami, maka kami pun akan mengejekmu sebagaimana kamu mengejek kami. Jadi Nabi Nuh membuat kapal, disampaikan akan terjadi banjir, tenggelam, ya. Tapi orang-orang yang dolim itu, orang-orang kafir, pada saat Nabi Nuh kaumnya itu malah mengejek. Buat apa buat kapal? Untuk apa? Untuk apa? Enggak ada apa-apa, enggak ada hujan, enggak ada banjir, kok buat kapal. Kemudian Nabi Nuh menyampaikan, jika kamu mengejek kami, maka kami pun akan mengejekmu sebagaimana kamu mengejek kami. Jadi Nabi Nuh menyampaikan itu. 39. Maka kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa adab yang menghinakan dan siapa yang akan ditimpa adab yang kekal. 40. Hingga apabila perintah kami datang dan tanur atau dapur telah memancarkan air, kami berfirman, muatkanlah ke dalamnya kapal itu dari masing-masing hewan sepasang, jantan dan betina, dan juga keluargamu kecuali orang yang telah terkena ketetapan terdahulu. Dan muatkan pula orang yang beriman. Ternyata orang-orang beriman yang bersama dengan Nuh hanya sedikit. Jadi saat kapal sudah selesai dan Allah berfirman akan ada adab, akan ada banjir, akan ada hujan yang tidak berhenti, maka Nabi Nuh disampaikan cepat dan masukkan semua orang-orang yang berpasangan, ya, yang beriman. Tapi yang beriman sedikit, maka yang masuk ke kapal itu sedikit sekali. Orang yang tidak beriman, tidak percaya, akan terjadi adab, ya. Dianggap gila Nabi Nuh itu. 41. Dan dia berkata, naiklah kamu semua ke dalamnya kapal dengan menyebut nama Allah pada waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. 42. Dan kapal itu berlayar membawa mereka ke dalam gelombang laksana gunung-gunung, dan Nuh memanggil anaknya, ya, anaknya Kan'an itu dia panggil. Ketika dia anak itu berada di tempat yang jauh terpencil, wahai anakku, naiklah ke dalam ke kapal bersama kami dan janganlah engkau bersama orang-orang yang kafir. Orang-orang kafir. Jadi anaknya disampaikan, nah anakku, kesini, jangan ke sana. Gelombangnya besar, nanti kamu tenggelam mati. Dia anaknya menjawab, Kan'an menjawab, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menghindarkan aku dari air bah. Nuh berkata, tidak ada yang melindungi dari siksa Allah pada hari ini selain Allah yang Maha Penyayang, dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya, maka dia anak itu termasuk orang yang ditenggelamkan. Jadi anaknya sendiri itu tenggelam. Jadi Nabi pun, ya, tidak bisa menolong anaknya yang kafir dan dolim, ya. Jadi maka kita harus menyayangi anak kita, mengarahkan anak kita agar anak kita untuk mengerjakan amalan Islam, ya. Kalau sudah beragama Islam harus sholat 5 waktu. Janganlah disia-siakan anak kita. Nabi Nuh saja tidak menyia-nyiakan anaknya. Hanya saja anaknya mungkin terpengaruh dengan keadaan lingkungannya, berbuat dolim, berbuat dosa. 44. Dan difirmankan, wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit, hujan berhentilah, dan air pun disurutkan. Dan disurutkan, ya. Kemudian
apa yang dilakukan Nabi Nuh, ya. Nabi Nuh, dan difirmankan, wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit, hujan berhentilah, dan di air pun disurutkan, dan perintah pun diselesaikan, dan kapal itu pun berlabuh di atas gunung Judi, dan dikatakan binasalah orang-orang dolim. Jadi Nabi Nuh itu menyampaikan bahwa orang-orang dolim telah binasa, ya. Binasa sekali, ya. Jadi Nabi Nuh tidak bisa menolong keluarganya, ya. Dan Nuh memohon kepada Tuhannya sambil berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargaku, dan janjimu itu pasti benar, engkau adalah hakim yang paling adil. Jadi Nabi Nuh menyampaikan, berdoa kepada Allah bahwa anaknya itu adalah apa? Anaknya itu adalah keluargaku. Tapi sebenarnya keluarga orang beriman itu adalah keluarga. Jadi walaupun anak kandungnya kalau tidak beriman, ya sebenarnya menurut Allah tidak keluarga, ya. Jamaah di sini, jamaah media sosial yang berbahagia, maka kesimpulannya di dalam cerita Nabi Nuh, Al-Quran surat Hud, Al-Quran surat 11 ayat 32 sampai 45, bahwa kita diberi pelajaran. Yang pertama, jangan berbuat dolim, jangan berbuat yang dilarang oleh Allah. Kalau itu terjadi, maka kalau itu dilakukan oleh manusia, maka Allah akan memberikan adab, terutama perbuatan dolim. Banjir di mana-mana akan terjadi kalau manusia berbuat dolim. Jamaah di sini, jamaah media sosial, ya. Dan juga anak sebagai keluarga kita mungkin perlu dididik dengan baik dengan agama Islam, agar anak itu menjadi orang beriman dan menjadi keluarga kita sebenarnya. Walaupun itu anak, kita sayang sekali kalau dia berbuat dolim, berbuat hal yang dilarang oleh Allah. Kalau dia kena musibah seperti Kan'an itu, maka orang tua tidak bisa berbuat apa-apa. Itulah kehendak Allah. Jadi Allah memberikan ibrah atau pelajaran kepada kita bahwa anak yang kita didik, yang kita besarkan, belum tentu itu adalah menjadi orang beriman, menjadi keluarga kita di akhirat kelak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.